Inilah Injil suci menurut Yohanes. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya." Dan pada saat hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada hari ini, Gereja Universal merayakan peringatan Santa Teresa Avila. Dan secara khusus bagi para Karmelit tak berkasut, merayakannya sebagai hari raya. Judul permenungan saya pada hari ini adalah Kehendak Bapa menuju Solo Dios Basta. Solo Dios Basta merupakan kata yang tidak asing dan sangat melekat pada Santa Teresa Avila. Tuhan saja cukup. Apakah maksud yang dikatakan Santa Teresa dengan Tuhan saja cukup? Apakah kita hanya berdiam diri dan meminta Tuhan sendiri yang bekerja? Apakah kita tidak membutuhkan hal lain seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder? Mari kita telusuri secara bersama. Bacaan yang baru saja kita dengar sangat menarik untuk direnungkan. Apa yang kita lihat di sini dalam ayat 14 dan ayat 15 adalah pada pertengahan hari raya, Yesus mulai mengajar dan orang-orang Yahudi beserta para pemimpin agama terpesona oleh ajarannya. Mereka kagum dengan pengajaran Yesus. Maka heranlah orang-orang Yahudi itu. Katanya, bagaimana mungkin orang ini mempunyai pengetahuan padahal ia tidak pernah belajar? Orang Yahudi mendengar apa yang Yesus katakan dan mereka bertanya-tanya, siapa yang telah mengajarkan hal ini kepada Yesus? Mereka bertanya, bagaimana mungkin anak laki-laki dari Galilea ini, seorang anak tukang kayu, mempunyai pengetahuan dan penguasaan kitab suci yang sedemikian rupa, padahal ia belum pernah belajar di bawah bimbingan para rabi kita. Itulah yang ada di dalam pikiran para pemuka agama.
Mereka terpesona dengan kenyataan bahwa Yesus dididik tanpa pelatihan pendidikan apapun. Mereka ingin mengetahui di mana sumber ajarannya berada, kapan dan di mana ia mendapatkan pelajaran ini. Orang yang belajar adalah orang yang diajari dan sekarang mampu memahami dan melafalkan baik kitab suci maupun hukum lisan. Bagi orang Yahudi, dalam mempelajari satu hal, pasti ada sumber atau narasumbernya. Hal ini sudah tidak asing lagi bagi kita saat ini. Seringkali kita mengutip sumber-sumber yang pernah kita pelajari atau kita baca. Seperti ketika kita mengidolakan seseorang, kita mengikuti gayanya, cara bicaranya, dan lain sebagainya. Dari apa yang kita baca, kita terapkan hal-hal itu dalam kehidupan kita. Dari apa yang kita baca, cara berbicara, gaya berbahasa, pasti mengikuti apa yang telah kita pelajari. Namun apa yang terus-menerus kita lihat adalah Yesus lakukan di dalam Injil. Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Frasa ini digunakan oleh Yesus sebanyak 25 kali di dalam Injil Yohanes. Jadi nampaknya Yesus berbicara atas otoritasnya sendiri. Namun sumbernya tidak diketahui dan tidak dapat dikenali. Yesus mengajar dengan cara yang asing bagi para pemuka agama waktu itu. Jadi tidak seperti orang lain. Yesus mengajar dengan otoritas. Namun dia tidak memberikan referensi tentang para nabi sebelum ia. Dia memaparkan dan mengajarkan kitab suci dengan cara yang jelas-jelas meyakinkan para pendengarnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengenali sumber ajarannya. Bagaimana orang ini bisa belajar padahal ia belum pernah belajar? Siapa yang mengajarinya? Di mana sumbernya? Pada masa itu, semua orang mengutip sumber dari apa yang mereka baca dan apa yang mereka dengar. Yesus melakukan hal tersebut dengan tidak menunjukkan suatu arogansi, dengan semangat yang tidak bergantung pada tradisi. Jadi bisa dikatakan, pandangan mereka terhadap Yesus adalah orang yang sombong, dalam tanda kutip, dan orang yang angkuh karena meninggalkan tradisi dan berbicara berdasarkan otoritasnya sendiri. Mungkin mereka saja bisa berpikir, bagaimana bisa orang yang sombong ini mengajarkan kitab suci padahal dia tidak pernah mempelajarinya. Yesus mendengar pertanyaan mereka dan dia menjawab mereka. Di ayat ke-16, Yesus berkata, ajaranku bukanlah daripadaku, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Diterjemahkan dengan cara yang lain, Yesus pada dasarnya berkata, saya tahu kamu tidak mengenali sumber pengajaran saya, yang menyebabkan kamu meragukan motif saya dan kredibilitas pengajaran saya. Jadi izinkan saya melanjutkan dan mengatakan ini. Ajaran saya bukan milik saya. Saya punya sumber. Sumberku adalah Bapa yang mengutus aku. Dia yang menjadi satu denganku. Allah lah yang Maha Kudus Israel, yang mereka rayakan pada perayaan waktu itu, yang turun dari surga sedang berbicara kepada mereka.
namun mereka tidak dapat mengenalinya. Mereka tidak mampu mengidentifikasi pesan Tuhan. Perkataan yang dia ajarkan adalah firman Tuhan. Dan ketidakmampuan mereka untuk menyadari hal ini membuat mereka terkutuk di hadapan Tuhan. Kebutaan mereka menunjukkan kepada mereka bahwa perbuatan mereka jahat dan jauh dari Tuhan. Ayat-ayat ini mulai memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah yang menyatu dengan Bapa. Dialah yang menjadi manusia, yang Maha Kudus Israel yang ada di tengah-tengah kita. Dialah yang diutus dari surga oleh Bapa. Oleh karena itu, ketika Yesus berbicara, Allah lah yang berbicara. Dan di ayat 17, Yesus memberitahu kita alasannya. Barang siapa ingin melakukan kehendaknya, ia akan mengetahui apakah ajaran itu berasal dari Allah atau saya sendiri yang berbicara. Dengan kata lain, jika kita mengenal Tuhan, kita mengenal Yesus. Jika kita mengenal Allah, kita mengenal siapa Kristus. Para pemuka agama tidak mampu mengenali sumber ajaran Yesus karena kehendak mereka tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kerasnya hati mereka lah yang membutakan mereka. Mereka tidak dapat mengenali Yesus karena melakukan kehendak Tuhan bukanlah hal yang mustahil bagi mereka. Tetapi yang mereka lakukan adalah kehendak mereka sendiri yang dibarengi agar nampak bahwa mereka benar-benar mengikuti Tuhan. Lantas, bagaimana kita tahu apakah kehendak Tuhan bisa diselaraskan dengan kehendak kita? Ataukah kehendak kita sejalan dengan kehendak Bapa? Kita mengetahui hal ini dari apakah kepercayaan kita ada pada Yesus atau tidak. Jika keinginan kita adalah melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan memandang kepada anak dengan iman. Jika kita ingin menyenangkan Tuhan, kita akan melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan kita untuk melakukan hal tersebut. Kita akan menyadari bahwa tidak mungkin menyenangkan Tuhan tanpa iman kepada Yesus. Jadi, bersedia melakukan kehendak Allah berarti percaya kepada anak. Dan percaya kepada anak Allah berarti melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah sepenuhnya tercakup dalam Yesus. Hal inilah yang dilakukan oleh Santa Teresa Avila. Ia memusatkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Ia memiliki relasi yang intim dengan Allah, mengetahui apa yang harus ia perbuat. Ia diberi gelar doktor gereja, padahal ia tidak pernah mengenyam sedikit pun pendidikan di universitas. Dari mana pengetahuan itu datang? Dari Dia kita tahu mencintai kita. Solo Dios basta, Allah saja cukup.